Kerusuhan antara bobotoh Persib dan pendukung PSIS Semarang pecah di dalam dan di luar Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kerusuhan berawal saat pendukung PSIS Semarang diduga memukul pengendara motor di luar stadion. Pemotor dipukul saat ambil foto keberadaan pendukung PSIS Semarang di Jalak Harupat. Padahal dalam aturan PSSI tidak diperbolehkan pendukung PSIS datang ke lokasi. Pihak manajemen Persib dan panpel pertandingan sendiri mengaku tidak pernah menjual sebanyak 600 tiket kepada pendukung PSIS Semarang. Sehingga saat ada kehadiran pendukung PSIS di Stadion Sijalak Harupat memicu kemarahan bobotoh Persib. Saat ini polisi masih menyelidiki dari mana 600 pendukung PSIS Semarang bisa membeli tiket. Dari Bandung, Jawa Barat, Saufat Indrawan, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Kericuhan terjadi di Desa Banjarmadu, Kecamatan Karanggeneng, Lamongan, Jawa Timur. Sejumlah anggota pesilat yang sedang konvoi dari arah Kecamatan Karanggeneng tiba-tiba menyerang 3 warga hingga terluka dan harus dilarikan ke puskesmas setempat. Peristiwa berawal saat di pertigaan Desa Sumlaran, konvoi berhenti sambil menggeber gas sepeda motor. Warga pun marah hingga terjadi tawuran. Puluhan polisi akhirnya memaksa para pesilat berbalik arah. Namun mereka kembali membuat ulah di Desa Banjarmadu hingga akhirnya polisi bertindak tegas dan membubarkan mereka. Takut Pak ya warga sekitar Pak ya? Takut. Takutnya gimana Pak? Ya seperti itu yang si yang sebelumnya ada sahabat-sahabatan senjata tajam. Gitu Pak ya? Ya. Sejumlah pesilat yang diduga sebagai provokator kemudian ditangkap polisi bersama sepeda motor dan senjata tajam jenis celurit yang dibawa mereka. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Seorang perempuan saksi partai dianiaya caleg separtainya saat penghitungan surat suara di PPK Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Usai penganiayaan, korban melaporkan ke Mapolres Metro Bekasi. Nur Amalia, 27 tahun, yang menjadi saksi Partai Gerindra mengalami tindak kekerasan dari caleg partainya saat rekapitulasi perhitungan suara di Gedung Kesenian Bojong Menteng, Rawalumbu, Bekasi. Korban terekam tengah berselisih paham hingga berujung pada tindak kekerasan. Akibat kejadian ini, korban pun melapor ke polisi. Pihak panitia pemilihan kecamatan atau PPK mengaku kericuhan ini dipicu persoalan mandat saksi, di mana korban mendapat mandat, sementara caleg tidak terima jika saksinya tidak diperkenankan berada di ruang rekapitulasi. Ada salah satu caleg nomor 1 membuat keseruhan, merasa mungkin tidak diakomodir oleh partainya, sehingga mereka memanggil seluruh relawan saksi yang ada di dalam, yang saksi Gerindra itu untuk keluar, jadi tidak klarifikasi. Meski sempat terjadi kericuhan, pihak panitia pemungutan suara Kecamatan Rawalumbu saat ini masih melakukan perhitungan suara dari mulai surat suara Presiden, DPRD Provinsi, dan Kota Kabupaten. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Viral seorang pria melecehkan penyanyi koplo di Sragen, Jawa Tengah. Informasinya usai jeda berikut. Tetaplah di Lintas iNews Siang. Seorang wanita penyanyi koplo yang tengah menghibur ini tiba-tiba didatangi seorang pria dan menjadi korban pelecehan serta kekerasan seksual di Sragen, Jawa Tengah. Spontan aksi ini dilawan korban dengan mendorong pelaku.
Tak disangka, pelaku malah melancarkan pukulan ke arah sang biduan. Sejumlah pemain musik yang berada di sekitar korban pun segera menghalau dan mengamankan pelaku. Warga juga membawa pelaku keluar dari area panggung untuk mencegah terjadinya keributan di antar penonton. Aksi pelecehan biduan itu pun viral. Tak butuh waktu lama, polisi langsung mengamankan pelaku dan menjeratnya dengan pasal pencabulan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Juga orang tersebut posisi dalam keadaan mabuk. Barang bukti dan pasal yang disangkakan. Untuk barang bukti, pakaian korban sama rambut korban yang terputus dan pakaian rambut yang dipakai. Sementara di Kota Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, seorang pria terekam CCTV nekat merekam bagian dalam rok wanita di sebuah minimarket. Aksi cabul itu pun viral. Usai kejadian, korban langsung melaporkan aksi pelaku ke pihak kepolisian karena merasa dirugikan. Polisi pun kini tengah memburu pelaku yang identitasnya sudah dikantongi. Dari Sragen, Jawa Tengah dan Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Pandeglang, Banten tega menghabisi nyawa kekasih gelapnya. Pelaku gelap mata setelah korban mengancam melaporkan hubungan terlarang mereka jika tidak segera dinikahi. Polisi melakukan olah TKP penemuan jasad M, wanita 44 tahun, di sebuah penginapan di wilayah Kabupaten Pandeglang, Banten. Tak butuh waktu lama, polisi langsung mengamankan AR, pria 33 tahun yang tak lain kekasih korban. Hasil pemeriksaan, motif pelaku lantaran kesal, korban mengancam membongkar perselingkuhan mereka jika tidak segera menikah. Selain itu, korban juga sering meminta jatah hubungan intim terhadap pelaku. Pelaku dan korban sebelumnya sering melakukan hubungan intim di penginapan yang tak jauh dari rumah mereka. Jika di waktu senggang, mereka menginap di beberapa hotel di kawasan wisata pantai. Ya, selama dia kenal sama dia, ya pengennya dia gitu aja, berhubungan aja. Berhubungan intim? Ya. Itu lokasinya di situ terus? Enggak, kadang kalau lagi dia pengen, kadang ke daerah pantai gitu, lagi pengen main mah ke sana gitu ya. Kalau lagi pengen dekat dari situ paling. Pada saat si korban ini santai tidur, si pelaku langsung naik ke atas korban, kemudian dengan cara mencekik dan menutup hidung korban. Hasil otopsi, korban tewas akibat kehabisan oksigen. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Rasution, iNews melaporkan. Terpergok saat menculik anak, seorang pria dihakimi warga di Kelurahan Melong, Cimahi, Jawa Barat. Pelaku mengaku korban adalah anaknya sendiri, namun menangis saat digendong. Seorang pria diamuk warga usai kepergok hendak menculik seorang bocah laki-laki umur 7 tahun di Jalan Candi Baru, Kelurahan Melong, Kota Cimahi, Jawa Barat. Kejadian berawal saat pelaku, AM 32 tahun, tiba-tiba menggendong korban hingga sang bocah menangis histeris. Warga yang curiga kemudian menghampiri pelaku. Namun pelaku mengaku korban merupakan anaknya hingga semakin membuat warga geram. Beruntung pria asal Lembang, Jawa Barat itu bisa diamankan petugas Mapolsek Cimahi Selatan. Anak-anak lagi main di sini, tiba-tiba dia dirangkul, dia bawa lari, langsung lari ke sana ke pojok. Nggak ada jalan kan, itu buntu, balik lagi ke sini, tapi posisi anak masih dirangkul gitu. Interogasi terhadap terduga pelaku, kemudian kita menemukan kejanggalan dalam hal berkomunikasi. Untuk itu hari ini terduga pelaku kita rujuk ke Rumah Sakit Polri. Kasus upaya penculikan itu kini masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, demi bayar utang dan beli HP baru, seorang gadis nekat merampok neneknya di Kabupaten Indragiri, Hulu Riau. Sementara itu, seorang ayah tega mencabuli balita anak kandungnya sendiri di Mandaling Natal, Sumatera Utara. Perempuan berinisial nama AN, 21 tahun, ditangkap anggota Polsek Layang, Indragiri, Hulu Riau. Ia sebelumnya merampok dan menganiaya neneknya sendiri yang berusia 73 tahun di Desa Kelayang, Kecamatan Rakit Kulim.
Pelaku memukul kepala korban dengan menggunakan besi, lalu mengambil perhiasan emas milik neneknya itu. Motifnya karena terdesak hutang dan ingin membeli handphone baru. Aksi perampokan itu diketahui anak korban setelah sang nenek berteriak dalam kondisi berlumuran darah di kepalanya. Ia pun langsung dibawa ke klinik terdekat. Bahwa pelaku berhasil mengambil gelang emas korban yang dipakai saat tidur dengan berat lebih kurang 10 mayam dan kalung emas korban yang dipakai korban saat tidur. Pelaku ditangkap tak lama setelah peristiwa penganiayaan itu terjadi. Ia kini ditahan di Polsek Layang dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Indragiri Hulu Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, ratusan warga yang didominasi emak-emak berebut mendapatkan beras murah di Bojonegoro, Jawa Timur. Sementara di Cilacap, warga antre mendapatkan bantuan beras gratis. Ratusan warga yang mayoritas emak-emak ini rela berdesakan antre untuk mendapatkan beras murah di halaman kantor Bakorwil, Bojonegoro, Jawa Timur. Aksi saling dorong sempat terjadi lantaran mereka takut tidak kebagian jatah beras murah. Dalam waktu singkat sebanyak 3 ton ludes terjual. Sejumlah ibu-ibu yang telah berjam-jam antre kecewa tak mendapatkan beras murah seharga Rp51.000 per 5 kg atau Rp10.200 per kilogramnya. Harga beras medium itu jauh lebih murah dari harga di pasaran yang saat ini mencapai Rp16.000 per kilogramnya. Selain beras, kebutuhan pokok lainnya seperti telur juga seketika ludes diburu warga. Salah, sebulan liburan telurnya juga. Bagiannya ini bagaimana Bu? Nggak cocok. Nggak dapat Bu ini Bu ya? Sementara itu di Cilacap, Jawa Tengah, warga antre demi mendapatkan bantuan beras gratis dari pemerintah. Warga yang didominasi oleh mama dan lansia ini sudah terjadi sejak pagi hari di aula balai desa setempat. Warga harus antre selama 2 jam untuk bisa membawa beras secara cuma-cuma. Tak heran, warga saling berdesakan untuk mendapatkan meski sejumlah ibu terpaksa membawa balita berada dalam antrean. Setiap warga berhak mendapatkan 10 kg beras pangan bantuan dari pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kenaikan harga beras dirasakan di berbagai daerah. Di Pasar Karanganyar, Jakarta Pusat, harga beras premium mencapai Rp18.000 per kilogram. Dari sebelumnya berkisar Rp13 sampai Rp14.000. Untuk harga beras kualitas menengah atau medium, kini berkisar di harga Rp14.000 per kilogram dari sebelumnya Rp11.000. Sedangkan untuk beras kualitas standar, kini dijual Rp12.000 per kilogram dari sebelumnya di angka Rp8 hingga Rp9.000. Secara umum, harga beras premium rata-rata naik menjadi Rp16.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Sementara harga beras kualitas medium rata-rata naik menjadi Rp14.500 per kilogram. Pemerintah menyebut kenaikan harga beras dipicu faktor cuaca yang kurang baik. Namun warga meminta pemerintah segera menstabilkan harga beras. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, heboh aliran sesat di Blitar, Jawa Timur memperbolehkan suami istri bertukar pasangan dengan pasutri lainnya. Lintas iNews Siang segera kembali.